langsung saja sesaat lagi kita akan melihat posisi pemain drop. Ini selalu menjadi hal yang paling krusial ya di PUBG Mobile. Kemanakah pesawat akan menuju, dan pesawat nampaknya kurang fair kali ini. Flo agak pelit banget, motongnya tipis dari arah timur ke barat dan cenderung ke arah selatan. Jadi SMB harusnya udah pasti diisi tim-tim yang mungkin suka turun di Georgia, North Georgia ataupun South Georgia, Yasnaya mungkin agak sedikit lebih repot. Mereka harus rebutan mobil. Jadi kemungkinan akan ada clash kalau memang ada tim yang dropnya sama-sama rebutan mobil. Tapi ini nggak fair banget. Walaupun demikian kita udah tinggal ngelihat apakah circle-nya juga nggak fair, banting ke atas gitu kan. Circle-circle ngide. Jadi kita lihat aja nampaknya dari posisi drop sudah mulai diisi. Infinity bakal ngisi SMB, BN nampaknya akan ngisi Novo. Betul, seperti biasa lah kali ini. Seperti ini biasa. Minggu terakhir gue rasa minim lah perubahan yang bakal terjadi. Betul. Apalagi last day juga. Tapi kalau diperhatikan kali ini, tentu seperti yang lu bilang tadi Son, ada kemungkinan clash di antara tim-tim yang nyari kendaraan untuk ke bagian utara. Yang mau ke Zarki, Severny, Stalber, tentu harus nyari kendaraan. Dan sekarang zona sudah pop up, tampaknya cukup center ke arah kanan, tapi masih ngambil bagian-bagian SMB yang baik lagi tidak menutup kemungkinan adanya zona mental ke selatan lalu ke SMB. Iya, itu walaupun memang kemungkinannya kecil, tapi kadang terjadi ya. Basically nggak sulit emang ketebaknya circle ini akan ke arah mana, dan benar aja Axis Foki di sini sudah berhasil mendapatkan senjata dan nampaknya menembakkan beberapa peluru ke pemain-pemain yang masih terbang, yaitu RRQ yang nampaknya bertetanggaan dengan mereka. Mobil di sini udah langsung disikat sama RRQ untuk segera melakukan rotasi, dan lu lihat sendiri NFT Ramones juga udah mendapatkan mobil, mungkin bakal looting terlebih dahulu. Tentunya dengan circle kayak gini, aset terutama yang harus diamankan adalah mobil, karena lu nggak tahu apakah circle-nya emang bener bakal ngebanting ke arah SMB. Betul, tapi kalau kita lihat dari tim NFT ya, mereka biasa turun Severny minggu ini. Mengingat dari tim Secret tidak ada bergabung di Super Weekend. Tapi sekarang mereka turun di area Gatka, gue belum tahu apakah mereka bakal lanjut ke Severny atau mereka bakal scrapping seadanya. Karena memang untuk ke Severny tadi nggak mungkin, terbang doang. Iya, itu mesti bawa mobil sih. Makanya tadi kita lihat Ramones juga udah mulai bawa UAZ atau UAS. Kita lihat dari TUI juga nampaknya masih melakukan looting saja tanpa kontes sama sekali. Jadi mereka bisa melakukan looting dengan aman. Nampaknya memang belum ada clash yang gimana banget. Kayaknya masih cenderung damai. Ada gencatan senjata lah istilahnya. Mereka nggak saling ketemu, saling menjauhi satu sama lain. Karena lagi-lagi di Super Weekend, di hari yang terakhir, kuncinya adalah nggak tusun sih menurut gue. Siapapun boleh ngincer chicken dinner, tapi kunciannya, apalagi buat tim-tim yang ada di zona bawah ya, zona merah ini, mereka nggak boleh tusun sih. Karena sekalinya tusun, kemungkinan mereka untuk bisa tembus ke playoff itu makin kecil. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari beberapa tim. Tampaknya ada pergerakan yang cukup cepat, terutama dari tim RRQ. Tadi dia ngelewatin area rumah banjir. Belum tahu apakah emang cuma ambil kendaraan atau memang sudah rotasi. Karena tadi arahnya itu dari jembatan. Dan kalau kita lihat sekarang total poinnya dari tim FaZe masih ada di puncak dengan 410 poin. Kurang lebih berjarak berarti 35 poin ya. 35 poin dengan tim EVOS. Bukan jarak yang mustahil dikejar, tapi bukan juga jarak yang terlalu kecil. Ya, ini 35 poin ya, 2 chicken dinner lah. Walaupun memang 2 chicken dinner di PMPL CH ini lumayan sulit untuk digapai ya. Walaupun everything is possible menurut gue di hari terakhir seperti ini. Pastinya ada yang tim bisa tiba-tiba panas banget. Ada tim yang mungkin tiba-tiba malah jadi memble karena pressure yang begitu berat. Jadi kita lihat aja menurut gue game pertama ini akan sangat menggambarkan seperti apa jalannya pertandingan hari ini. Karena ini game yang menurut gue sangat mengandalkan momentum. Ketika lu udah punya momentum dan lu bisa jaga momentumnya, lu benar-benar bisa ngancurin siapapun yang ada di depan lu. Dan dari Lipovka sendiri diisi oleh tim VPE yang nampaknya lagi-lagi bakal looting tanpa kontes. Jadi kayaknya kita akan melihat mid game atau mungkin late game yang lumayan seru karena beberapa tim tentunya sudah mendapatkan utility terbaik mereka. Geekfam sendiri dari arah North Georgia akan melakukan looting tanpa kontes sekali lagi, walaupun rotasi mereka lumayan jauh. Jadi kayaknya circle-nya ke tengah sih. Jadi lumayan fair lah bagi tim-tim ini. Iya, ini center lumayan cukup mudah dikontrol lah. Karena betul. baik perbukitan, baik rumah-rumah juga di sekitar. Dan untuk zona pertama tadi masih mengambil banyak area daratan yang berarti. Kita bakal melihat tim-tim lain mungkin juga bermain dengan tempo yang lebih lambat. Rotasinya step by step. Tergantung dengan zona kedua ketiga nanti mental ke arah mana. Ya, mungkin kalau emang zonanya mental baru di situ kita lihat akan fight ya. Kalau misalkan circle-nya centralizing, ngedonat lagi, kayaknya kita akan melihat banyak tim ya udah main santai aja, ngumpet dulu, bener-bener pecahnya mungkin di late game. Mereka akan menghindari konflik di awal sebisa mungkin untuk lagi-lagi menghindari tusun.
Dan kita lihat dari klasemen sementara pun ada 3 tim Indonesia yang berada di bawah, GD, RRQ, dan juga NFT. NFT ini lumayan PR, yang lumayan berat PR yang harus mereka kerjakan. Karena gapnya ini ada 60 poin, itu artinya seperti yang tadi gue awal udah bilang, mereka harus main fenomenal untuk bisa ngeboosting posisi mereka. Iya, kalau mereka mau masuk untuk di top 16, mereka harus ngegeser APG. Yes. Yang berjarak 70 poin dari NFT dan hanya 20 poin dari tim RRQ. Yang berarti kita bakal melihat pertempuran yang cukup sengit nih. Tapi nggak menurut kemungkinan juga dari NFT untuk mengejar tim-tim di atasnya, andaikan yang di atas tuh nggak maksimal permainannya. Tapi baik lagi sih, dari semua tim ini harus benar all out banget, terutama di bagian atas, papan atas, dan juga di papan bawah. Tapi di awal kita kali ini juga sudah ada beberapa tim yang rotasi cukup cepat. EVOS langsung keluar dari area Firipir, masuk ke area gudang-gudang juga, coba mengamankan area-area sekitar. GD juga dengan sangat cepat dari Primors langsung keluar menuju ke perbukitan, dan akan mungkin mengisi perbukitan di luar area Pochinkinya. Ya, kita lihat betapa safe ya permainan tim-tim ini. Mereka melakukan early rotation, mereka nggak mau kehilangan compound nanti ketika circle-nya udah ngecil. Jadi mereka benar-benar pilih main aman banget. Gak ada tim yang biasanya kan kita lihat demennya jaganya di luar circle, atau bahkan di circle-circle awal ini banyak yang kayak ya udah TB-in aja blue zone-nya, nggak usah melakukan early rotation. Tapi kita lihat semuanya, hampir semuanya bahkan melakukan early rotation. Mereka semua nggak mau ketinggalan compound dan udah jadi rebutan banget. Kita lihat di sini dari Red Face masih melakukan looting, dari Pochinki juga diisi oleh DX. Dan nampaknya lagi-lagi tanpa kontes sudah berjalan 7 menit. Masih belum ada fight yang pecah. Masih belum ada satupun pemain yang pulang ke arah lobby. Karena mereka semua ingin melakukan fight di late game. Dan kita lihat dari utility pun walaupun masih cuma phase level 1. Nampaknya harus segera melakukan rotate. Karena kalau misalkan temponya selambat ini. Semua tim udah mengisi compound yang di dalam circle. Bisa kehabisan compound sih kalau mereka benar-benar main late rotation. Betul, karena balik lagi sekarang ya, lihat metanya itu lebih ke split. Banyak tim yang kalau dulu ya masuk 4-4 satu area rumah. Sekarang bahkan 3 rumah bisa diisi oleh 3 player yang berbeda. Satu lagi malah bisa tetap di tengah jalan untuk melakukan flank. Tapi dengan kita melihat kayak gitu juga, tentu semua strategi ada kelebihan ada kekurangannya. Split kelemahannya adalah tabrak, karena memang berjarak antara playernya. Kalau ngumpul, kelemahannya adalah vision yang minim, informasi yang minim. Jadi gue yakin dari semua tim juga tahu hal tersebut. Kalau mereka lihat ada yang split, ditabrak. Kalau mereka lihat ada yang ngumpul, kunci. Ya, ini lebih ke apa ya, tergantung lu mau kontrol area atau enggak. Dan tentunya kalau lu main kontrol area, itu harus tektokannya bagus banget. Karena kalau misalkan lu kontrol area seperti yang tadi Flo udah bilang, main pakai 3 rumah, main nahan komplek. Kalau misalkan info telat, buat keputusannya telat, satu pemain udah mati, lu mau refrag pun udah sulit. Dan itu sebabnya main kontrol area sebenarnya bagus. Mungkin untuk nyari tahu informasi sebanyak mungkin, tapi kalau misalkan udah di late game di fight, kalau misalkan memang yang nahan satu rumah ini nggak punya firepower yang kuat, dia bisa ke overwhelm sama pemain-pemain musuh, dia ngedelay waktunya nggak cukup lama, itu bisa jadi masalah besar banget. Jadi lagi-lagi sangat gambling memang kalau misalkan mau main kontrol area. Tapi kalau misalkan lu udah kontrol area, nggak mungkin ada musuh yang seharusnya secara teori bisa ngedeket ke area lu, karena lu udah ya kontrol crowdnya ini udah gampang banget. Lu ngeliat ada musuh, ngedeket dikit, tembak aja udah. Jadi dia udah nerima damage duluan sebelum masuk ke compound lu. Dan kita lihat seperti yang tadi kita udah expect, mereka semua main aman banget. Nahan compound, mereka sebisa mungkin megang area sebesar mungkin. Mereka ingin tahu rotasi tim, mereka ingin tahu biar nanti next circle-nya mereka bisa lihat, oh jangan ke sini, tadi ada tim lewat ke sana, mungkin mereka ke sini. Mereka bisa baca next step-nya, one step further. Dan nampaknya kalau kita lihat di sini dari Axis akan bertemu dengan 4 Rifle yang nampaknya akan melewati compound ini dan bahkan berhenti. Mungkin ini akan menjadi fight pertama kita. Tapi kalau kita lihat dari Axis, Mika memutuskan untuk cabut dan melepas compound ini karena memang timnya atau rekan-rekannya yang lain masih memiliki compound yang mungkin relatif lebih aman. Lu lihat sendiri betapa pasifnya permainan tim yang ada di match pertama kali ini. Iya, tapi baik lagi dengan perkembangannya meta untuk di PUBG Mobile terlihat semakin lama ya permainan bakal semakin pasif. Karena semua tim ini benar-benar hebat ngerotasi, hebat mencari informasi dan bisa membuat semua kalian itu lebih aman untuk diri mereka. Tapi tampaknya tim RRQ bakal bertemu dengan tim Axis kali ini. Baru cabut dari Fortifals, bertemu dengan seorang RPK, scouter dari tim RRQ. Spray down sudah dilakukan tapi belum menemukan targetnya secara utuh kali ini. Ya, dan tadi langsung dikacangin aja ya. Nggak langsung diinisiasikan fight-nya. RRQ berhasil mendapatkan satu compound untuk ditahan untuk beberapa menit ke depan. Dan kita lihat rotasi mulai dilakukan oleh Geek Fam. Mort di sini mulai melakukan spray down, tapi dari Snipes masih bisa kabur nampaknya. Walaupun tertag ke half HP,
tapi dari Geek Fam sendiri masih bisa survive dengan jumlah pemain yang lengkap. Ada satu pemain lagi atau bahkan dua dengan satu kendaraan berhasil survive juga. RRQ di sini dengan mereka membuka tembakan pertama, mereka udah ketahuan posisinya, sementara Geek QB berada di posisi yang cukup terbuka dan pemain-pemain DX nampaknya sudah mulai membuka tembakan juga. Ternyata fight benar-benar terjadi ketika tim-tim ini melakukan rotasi. Iya, ini lo bilang Son, semua compound diisi, membuat tim-tim tuh muter, ada orang. Betul, ambil itu depan, dia. ambil depan, ada orang. Ambil kiri ada orang. Kalau mereka sampai nggak ketemu dan malah ada dijepit oleh berbagai tim sekaligus, malah mereka bisa kehilangan kendaraan, kehilangan player, dan malah kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan game yang mereka sedang jalani. Tapi untuk Geek Fam kali ini sudah menemukan satu cekukan dekat dengan area shelter yang sebenarnya minim banget defense-nya. Betul. Tapi untuk sementara, untuk tarik nafas dulu, reset ketenangan mereka itu cukup. Ya, untuk regroup dulu lah, pikir dulu nih kita kemana nih, tempat kayaknya nggak enak nih. Ya kita mesti pindah deh. Dan dari rumah Milta sendiri, rumah Sultan ini udah diisi sama 4 mobil juga, jadi relatif aman mobil-mobil ini untuk misalkan memang mereka harus cabut. Dan dari, kalau kita lihat dari beberapa tim ini banyak yang ngisi outdoor ya, terutama Geek Fam itu posisi yang agak lagi-lagi agak nekat sih. Kalau misalkan ada tim yang iseng tahu-tahu nabrak, itu almost no defense. Mereka harus menang early frag-nya, kalau enggak ya udah bisa dibilang agak goodbye. Dan FaZe sendiri akan menahan perhutanan di mana ada tim NFT yang nampaknya cukup dekat dengan tim FaZe Clan kali ini. Nampaknya mereka akan merotasi kembali lagi, bermain berempat, bermain sebagai sebuah unit. Dan dari fight yang tadi kita udah lihat pun, walaupun memang ada baku tembak terjadi, masih belum ada pemain sama sekali. Mereka begitu dengar tembakan kayaknya mereka nggak mikir 2 kali deh, langsung cabut aja, cabut. Karena biasanya kan kalau ditembak, mungkin ada jeda untuk mikir, tabrak aja, kita fight aja. Tapi ini mereka dengar tembakan, cabut. Dengar tembakan, cabut. Cari compound. Dan kalau misalkan mainnya udah selambat ini, ya ini yang terjadi. Nyari compoundnya tuh susah. Kalau dapat pun mungkin posisinya nggak bagus. Jalur evakuasinya nggak bagus. Mereka bisa ke pinchers movement, mereka bisa ke shutdown ketika mungkin mereka melakukan next rotation ya. Jadi ini basically compound terbaik sebenarnya udah diisi. Tapi kalau lu lihat FaZe, kayaknya mereka nggak takut mati deh. Mereka mereka udah muter-muter aja nyari yang nembak mereka. Oh mana nih, ada. Dan mereka langsung jadi bounty hunter. Tapi mereka juga masuk ke ujung zona. Dan sekaligus mereka lagi potongin pergerakan dari tim-tim lain. Tapi zona kembali shifting kali ini menuju ke area-area shelter. Dan lihat pinggiran dari circle sudah diisi cukup banyak tim. Bahkan ada beberapa tim yang sudah dapat area zona. Mau ke center lagi, lebih tengah lagi masuk ke area-area shelter. Shelter sendiri punya kalau nggak salah 3-4 pintu masuk. Itu dapat diisi semua sama satu tim. Iya. Ini FaZe sudah kayak lagi The Purge tau gak? Lagi melakukan pembersihan di Erangel tau gak? Tim mana nih yang belum dapat? Kita cariin aja nih yang belum dapat compound, kejar aja. Karena mereka sedari tadi nggak pernah centralizing ya. Mereka selalu melakukan pinwheel movement. Dan kita lihat di sini dari Bigetron nampaknya akan bertemu dengan salah satu tim dari Indonesia lainnya, yaitu EVOS. Dan di sini udah mulai merapat dan nampaknya Red FaZe langsung membuka tembakan pertama. Liquid di sini tertek ke half HP. Kita lihat ada 3-way showdown, ternyata ada 3 tim di satu daerah ini. Dan nampaknya, 2 tim ternyata. Dan di sisi lain ada RRQ yang bertemu dengan DX. Tapi nampaknya itu EVOS. Red FaZe berhasil mendapatkan U-High. Dan nampaknya satu pemain Bigetron sudah down. Dan kita akan melihat RRQ melakukan rotasi. Ya, tapi RRQ rotasi cukup kosong. Tapi di antara tim BTR juga tim EVOS sedang fight kali ini. Knock sudah terjadi, tapi dari BTR cukup aman. Karena berjarak satu compound dengan tim EVOS. Dari BTR punya area lebih dalam di bagian dari farmnya. Tapi lemparan bom seorang Red FaZe begitu jauh, begitu tepat. Langsung menumbangkan kembali seorang Liquid kali ini. Dari BTR punya 2 player yang masih knock out. Apakah mereka bisa perang kali ini menghadapi 4 player EVOS yang masih sehat walafiat yang maju ke arah compound mereka? Wah, ini ditabrak dan KF di sini nampaknya akan langsung memasak granat sekali lagi. Satu pemain berhasil di revive, tapi U-High masih low HP. Dilempar granatnya ke arah Luxi, tertek ke low HP sekarang. Kita lihat di sini ada Molly dilempar untuk mengekat rotasi. KF memang tertahan, tapi satu pemain knock lagi. Bigetron dalam masalah besar. 2 pemain mereka kembali terknock dan EVOS melakukan rush. Mau tidak mau mereka harus memulangkan rekan senegara mereka karena mereka berada di posisi yang serupa dari klasemen. Dan di sini U-High tertek ke low HP kembali, mulai dipush kembali Zuxi di sini. Oh, terkena granat. Memang mampu melakukan knockdown ke Microboy dan itu dia EVOS akan memulangkan Bigetron ke arah lobby sebagai tim yang pertama di pertandingan pertama kali ini dan EVOS still survives.
Yes, untuk EVOS ini adalah 4 poin yang segar. Tapi untuk BTR bisa dibilang adalah game pertama yang menjadi pukulan keras bagi mereka. Betul. Zona pun kembali sudah mulai bergerak, yang berarti semua tim sudah mulai harus mensecure posisi di dalam zona. BN tadi split kedua angle yang berbeda, sekarang dari Capone sedikit tarik mundur menuju ke arah dari posnya, tapi Nuzi lagi asik-asik nembak, ditembak juga oleh tim BN yang memberikan covering fire terhadap Capone. Tapi dengan zona yang mengecil, zona ketiga ini berarti semua tim sudah mulai berdempetan satu dengan lainnya. Ya, ini kita udah masuk mid game dan bener aja ketika menit 15 tank satu tim pulang ke arah lobby dan itu adalah Bigetron. Sayangnya tadi mereka mungkin agak ngumpul ya. Jadi frag grenade dari EVOS tuh masuk semua dan early frag dari EVOS itu bagus banget buat mengeliminasi satu pemain penting menurut gue dari Bigetron dan dari situ mereka nggak pernah bisa bangkit, selalu ke knock satu pemain terus dan EVOS sayangnya memang harus memulangkan Bigetron di posisi ke-16 dari Prison sendiri. Kita tahu ini tebing kematian. Kalau memang circle-nya ke sini dan ke arah bawah situ memang udah posisi yang lumayan kuat, tapi kalau memang circle-nya ke arah lain, jalur evakuasi itu lumayan PR. Dan dari TUI, tanpa kontes mereka punya compound yang enak banget, tanpa ada musuh yang dekat, paling cuman ada satu tim tapi itu pun jauh banget. Dan kalau misalkan udah momen kayak gini, mereka udah tinggal nahan informasi. Jangan sampai posisi mereka ketahuan sama musuh dan RRQ nampaknya akan bertemu dengan satu tim yaitu Axis. Yap, dari kemarin memang dua tim ini selalu bertempur satu dengan lainnya, tapi dari Axis kali ini harus maju ke arah posisi dari tim RRQ. RRQ tinggal menyisakan 3 player yang harus fight dengan tim Axis di zona selanjutnya karena zona kembali mental. Tapi di lain sisi dari area shelter, tempatnya kita bilang sempat menjadi perebutan juga. Sekarang bener saja diperlukan oleh FaZe Clan, tim yang juga lagi on fire banget, yang lagi pengen mempertahankan posisi puncak. Lemparan bom dari Tony K menuju ke arah seorang Sembai, menumbangkan dan membuat keadaannya unggul untuk tim FaZe. Gila, ini FaZe nge-knock 2 pemain yang berbeda di waktu yang bersamaan dan benar aja Sembe akan dipulangkan ke arah lobby. FaZe benar-benar bermain dengan sangat agresif, tidak takut mati sama sekali. Mereka yang nyamperin musuh ke arah mana, dan di sisi lain NFT akan bertemu dengan MSC dari arah mid game di sini 16 menit dan ada 2 fight yang berbeda di 2 titik yang berbeda. NFT berada dalam tekanan. Kita lihat posisi dari MSC jauh lebih bagus karena NFT agak centralizing dan ini udah digempur dari 3 arah yang berbeda. NFT kesulitan untuk survive. Ramones mencoba melakukan suppressing shot. NFT nggak punya cover sama sekali. MSC terus memberikan tekanan. Frag grenade dilempar. 2 pemain knock. Tersisa Ramones untuk menyelamatkan segalanya bagi NFT. Tapi nampaknya MSC tidak akan memberikan ampun dan NFT is out. Yes, tampaknya NFT nggak bisa melawan gempuran dari tim MSC, tapi berpindah lagi, fight demi fight terus berlangsung. BN bakal bertempur juga di pinggir-pinggiran Milta. Infinity sudah mengambil rumah mereka, memaksa tim BN ke bawah, ke bagian pos-pos yang ada di low ground. Lemparan bom tentu menjadi senjata utama dari tim Infinity, melihat mereka punya high ground advantage, tapi nggak boleh terlalu terbuka. Seberang mereka juga ada tim GD yang sudah bersiap untuk melontarkan peluru panas terhadap tim manapun yang open playernya. Ini posisi BN agak kejepit sih, susah sih sebenarnya. Kalau memang mereka udah keluar atau ketahuan atau di-engage, atau bahkan mereka mati sama satu frag grenade, wah itu PR banget sih. Itu udah gak bisa kemana-mana, maju kena, mundur kena, dan tempo agak sedikit melambat. Walaupun memang kita masih mendengar beberapa tembakan dan BN buka tembakan. Dan dengan demikian posisi mereka udah ter-reveal. Pertanyaannya adalah apakah BN sadar kalau di atas mereka juga ada satu tim yang sudah mengintai. Vintores di sini sudah ter-tag. Dan ini dia MSC, basian setelah fight dengan NFT bisa saja disamber sama FaZe yang kalau lu lihat dari HP-nya masih full HP, utility mereka juga masih lengkap. Dan kayaknya si FaZe bakal mencoba nyari mungkin kalau misalkan mereka coba disenggol ya sama MSC. Iya, tapi MSC dalam posisi yang gak menguntungkan untuk fight kali ini dan bahkan satu player mereka dibawa cukup low spray down dari Vintores menuju ke arah Jasper, hampir menumbangkan player dari MSC kali ini. Bagi pun di spray, untungnya nggak meledak dari bannya, tapi lagi asik-asik spray dari sisi lain. Seorang Ponzai pun ke take down sama 4 Rivals, beda tim kali ini. Iya, dan di sini The Last 4 Rivals udah nyate banget posisi dari MSC, ditembakin sama FaZe, ditembakin sama 4 Rivals, dan lu lihat circle udah lumayan kecil, masih ada 13 tim tersisa, dan lu lihat hampir 80% tim harus melakukan rotasi. EVOS berada di posisi terbaik untuk circle saat ini, jadi mereka relatif aman, sementara 80% tim yang lainnya ini akan menjadi pertandingan berdarah untuk masuk ke dalam circle, dan MSC terkena ledakan mobil, ter-knockdown satu pemainnya yaitu Jasper. TGI3 akan mencoba untuk melakukan revive. Tapi lihat ada VPE yang nampaknya lumayan dekat
andaikan smoke ini habis, MSC harus segera melakukan rotasi, tapi lu lihat jalur rotasi mereka ini basically udah dikunci mati banget. Iya, ini benar-benar langsung dihabiskan kali, tapi dari tim MSC benar-benar nggak bisa gerak kemanapun. Smoke sudah dilontarkan ke kiri, ke kanan, depan, belakang, dan sekarang tinggal satu player MSC yang masih ada dalam posisi aktif. TG13 yang bertahan kali ini, tapi di belakang mereka juga ada VPI yang sekarang harus ngebangun jalur ke arah depan. Oh, lihat dari Core Pikes nampaknya ditembak sama For Rifles dan tumbang. Face Clan nampaknya dalam masalah, tapi MSC berada di masalah yang lebih besar. Wow, TGI3 berhasil melakukan satu spray down dan knock satu pemain VPE. At least seharusnya dia bisa mendapatkan 1 poin tambahan, walaupun nampaknya rekannya sudah hampir mustahil untuk diselamatkan. Masih mencoba mendapatkan 1 knock lagi, tapi nampaknya Swaps berhasil kabur. GD Satar di sini berada di rumah jamur. 3 pemain, frag grenade berhasil miss. Satar di sini harusnya informasinya nggak ketahuan. Kemungkinan besar Satar bisa melakukan upset dan 1 frag grenade berhasil connect 1 pemain low, tapi Satar masih menahan informasi, tidak membuka informasi apapun, dan nampaknya bagian atas dicek di sini. Satar berhasil dapat 1 frag, melakukan push confirm kill langsung, dan di sini Satar di posisi yang sangat terjepit bakal diras sekali lagi. Akhirnya tumbang juga di tangan Ravenclaw. At least dia berhasil membawa 1 poin bersama dirinya. 2 poin bahkan. 2 poin bahkan. 3 tapi nggak masuk yang tapi nggak masuk sayangnya. Tapi baik lagi 1 lawan 3 dia berhasil menumbangkan 1 tim secara utuh, tapi GD belum selamat begitu saja dengan seorang star yang mengorbankan diri dia. Sekarang tim lainnya harus masuk juga untuk masuk ke arah zona, dan sekarang bahkan 2 player di GD sedang dalam posisi knockout, dan GD terpaksa dipulangkan di posisi ke-10 dengan 2 elim point. Nice try untuk tim GD. Ya, itu udah posisi kejepit banget, dan kayaknya mereka pun tahu itu udah rotasi yang mustahil. At least mereka berhasil bawa beberapa pemain mati bersama mereka. Dan di sini kita lihat rotasi. Lu lihat ini circle-nya kejam banget sih. Open field, almost no cover at all. Jadi tim yang udah punya compound, itu udah tinggal chillin. Mereka udah tinggal nahan aja kalau mereka mau cari placement point. Atau mungkin beberapa kill tambahan, ini pun udah bisa banget dilakukan. Karena ini tim-tim udah pasti mengarah ke arah mereka semua. Geek Fam tereliminasi di posisi ke-9 dengan 0 elimination points. Dan kita lihat FaZe ternyata udah sisa sendirian. Jadi kuncian pertama mereka adalah untuk melakukan survive, sementara EVOS masih lengkap 4 pemain. Bisa saja ini menjadi chicken dinner pertama mereka di hari terakhir Super Weekend ketiga. Yes, tapi kita bakal kayaknya juga tampak dari EVOS harus bertemu dengan tim Infinity. Spray dan menumbangkan seorang Mela, membuka kesempatan untuk tim EVOS nge-push atau bahkan bergerak sedikit lebih arah maju ke depan. Tapi dengan EVOS ada di below ground, DX, 2E, BN, dan juga tim RRQ ada di depan mereka kali ini. EVOS masih bertahan juga, masih coba untuk bergerak ke arah depan. Ya, ini kayaknya EVOS bakal melakukan inisiasi rush ya. Mau nggak mau mereka harus nabrak salah satu tim dan menang untuk survive. Kemungkinan besar, sayangnya kalau dilihat dari posisi, ini bakal jadi posisinya RRQ yang paling menarik bagi EVOS untuk ditabrak. Karena lu lihat sendiri dari zona fight-nya RRQ ini masih relatif aman dari sisi barat circle. Dan itu adalah satu-satunya sisi yang masih di dalam circle. Jadi ini kayaknya bisa aja EVOS nabrak tim RRQ yang udah dipantau juga sama Tony K. Karena itu adalah satu-satunya spot yang aman. Kita lihat aja EVOS akan bergerak ke arah mana. Nampaknya akan clash kembali di sini. Beberapa tim dari Indonesia. Mort di sini mulai membuka tembakan. EVOS mulai merapat. Ada scout mereka yang sudah dikirim. Dan lu lihat hujan smoke sudah dibangun untuk melakukan inisiasi push. Dan benar aja EVOS akan datang ke compound milik RRQ. Nerpehko membuka tembakan ke arah Lyzerk. Tertag ke low SP. Frag grenade dilempar dan Lyzerk pun ter-knockdown. Iya, dari EVOS mau nggak mau harus maju, dan dari tim RRQ mau nggak mau harus nahanin pergerakan dari tim EVOS. Lemparan bom berhasil menumbangin 1. Di lain sisi tim lain juga mulai kehilangan member-member mereka. EVOS paling nggak bisa ambil sedikit ke arah kanan, ngambil portingan yang lebih rapi. Tapi sebelum mereka masuk, mereka bisa lakukan gatekeeping terhadap tim yang di kanan yang sudah mulai termakan oleh sakitnya Blue Zone. Ya, ini keputusan ada di tangan mereka sih. Mereka mau ngambil aman dengan nabrak RRQ atau mereka bakal manen kill aja. Dan kita lihat di sini betapa rusuhnya sisi timur circle. Infinity akhirnya tumbang di tangan 2E yang nampaknya sudah mendapatkan 3 kill, dan 2E berhasil mendapatkan 1 kill lagi. Infinity pulang ke arah lobby, dan di sini BN pun pulang ke arah lobby dalam waktu 3 detik. 3 tim pulang ke arah lobby. 2E masih survive. 5 tim tersisa, 14 pemain masih ada di dalam lobby. Yes, dan lihat tim-tim yang masih ada di bagian luar dari play zone-nya sudah mulai termakan oleh tim yang lebih ready di dalam area zonanya. Dari Lamborghini menemukan kali ini posisi juga lawannya, dan EVOS sebelum masuk ke arah zona bisa menyayur juga ke arah tim-tim sekitar mereka. Tapi dari tim EVOS terlalu terbuka juga dari posisi DX yang punya high ground advantage kali ini. Ya, ini DX sudah posisi chicken dinner banget sih menurut gua. Mereka udah punya high ground, mereka bahkan punya cover dari pohon, mereka jumlah pemainnya masih 4. Jadi ini bakal PR banget. Lamborghini ini udah memanen pemain-pemain dari EVOS. Tersisa 3 tim saja. EVOS pulang ke arah lobby dengan membawa 7 total kill. Dan juga
Oh, kita lihat di sini FaZe akan pulang ke arah lobby dan RRQ tersisa. 3 pemain mereka akan berhadapan dengan 4 pemain DX. Mort sudah terspot. Rabbish di sini akan melakukan tapping. Mort masih bisa survive, tapi Voldemort di sini akan membuka smoke untuk memungkinkan jalur evakuasi bagi Mort. Tapi ini bakal sulit banget. Dan lu lihat Nerpeko udah ngeflank, udah kelihatan di sini, masih belum dibuka dan akhirnya spray dari Nerpeko berhasil mendapatkan 1 knock, membuka jalan bagi RRQ untuk melakukan rotasi. Tapi Nerpeko udah ke spot, tidak ada cover. Bakal mencoba melakukan confirm kill di sini. Nerpeko nampaknya akan diras oleh Rabbish. Frag grenade dilempar untuk nge-confirm 1 kill tersebut. Sementara Voldemort berhasil survive. Nerpeko benar-benar menjadi pemain penting. Posisi dia kalau bisa nahan ini begitu lama, DX bisa saja kecolongan. Betul, tapi sayangnya dari Voldemort flankernya tertangkap membuat Nerpeko seorang diri bertahan kali ini. Nerpeko nice try tapi diserang harus melawan 3 player tapi it's okay. Dari Marki bertahan di nomor 2, DX mendapatkan WCD di game pertama kita. DX yang nge-skip 1 minggu super weekend datang dengan permainan yang jauh lebih galak di minggu ini. Ya, gila, positioning mereka itu udah posisi chicken dinner banget. High ground di pepohonan itu udah almost impossible to lose. RRQ sebenarnya nice try tadi. Nerpeko udah dapetin frag. Kalau Voldemort mungkin connect frag keduanya, itu RRQ bisa comeback banget dari posisi tersebut. Tapi sayangnya Voldemort terkena frag grenade. Walaupun demikian mereka mendapatkan elimination point yang cukup tinggi di sini. Ada 8 kill. Ditambah juga dengan placement itu nampaknya akan cukup banget buat ngedongkrak posisi mereka di klasemen sementara.